Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan eh, panduan kepada Bapak Ibu semua tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Hari ini sengaja saya menyampaikan panduan buat kita semua untuk menjadi bahan masukan kepada kita semua dalam rangka mencoba membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK di setiap unit kerja kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya, memperkenalkan nama saya sendiri. Saya adalah Iwan Subhanawan sebagai Kasubid Evaluasi dan Pelaporan Kinerja bidang pembinaan dan pengendalian Bapenda Provinsi Jawa Barat. Itu tupoksi jabatan saya. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang akan kita sampaikan Bapak Ibu hari ini. Nah, dimulai dengan cerita tentang definisi apa itu zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah bangunan zona integritas dalam sebuah instansi pemerintah, di mana predikat ini diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Dari sekian unit, kita pilih misalnya unit C atau unit F. Ini tergantung dari kesiapan dari setiap unit untuk melaksanakan zona integritas. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan zona integritas? Ini kita melihat referensi hukum yang menjadi dasar pertimbangan dari mulai Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada beberapa dasar hukum dari yang disampaikan sampai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Permen Pan tentang ZI memuat pedoman pembangunan JI menuju wilayah bebas dari korupsi, diubah menjadi Permen RB 60 2001 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan BBM di lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada Permen Pan RB 52 2014 tentang pedoman pembangunan JI menuju WBK dan WBM di lingkungan institusi pemerintah. Lanjut, nah ini apa yang menjadi hakikat pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM? Membangun mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja, birokrasi anti korupsi, dan budaya birokrasi melayani di lingkungan KLPD. Pembangunan integritas dilakukan dengan pembangunan percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja, KL, dan Pemda sebagai zona integritas menuju WBK, WBBM. Proses pembangunan ZI dari mulai pencanangan, ini ada penandatanganan fakta integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai, pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Selanjutnya, pembangunan ZI menetapkan unit kerja yang diusulkan menuju WBK, WBBM, membangun unit kerja menuju WBK, WBBM. Setelah dibangun, kemudian diusulkan melakukan penilaian mandiri oleh tim penilai internal, kemudian TP melaporkan kepada pimpinan instansi, kemudian selanjutnya pengurusan ke Kemenpan RB. Kemudian selanjutnya setelah disampaikan ke Menpan RB, ada pelaksanaan review oleh tim penilai nasional. Kemudian akhirnya ditetapkan
oleh Menpan RB dari usulan tadi untuk ditetapkan menjadi WBK. Inilah penetapan WBK 2 BBM dilaksanakan oleh Menpan RB sesuai dengan kewenangannya. Saat pengajuan WBK WBBM, nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau syaratnya tingkat pemerintahan instansi pemerintah, untuk WBK ada opini BPK kaitan dengan WTP, wajar tanpa pengecualian. Untuk WBBM, opini BPK selama 2 tahun minimal berturut-turut. Mendapatkan nilai akib minimal CC, tingkat unit kerja, setingkat eselon 1 sampai dengan eselon 3, peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik, mengolah sumber daya yang cukup besar, dan telah sebelumnya mendapatkan predikat WBK. Syarat penetapan WBK dan WBBM, syaratnya memiliki nilai total pengukit dan hasil minimal untuk WBK di poin 75, untuk WBBM angkanya mencapai angka 85. Kemudian dalam komponen hasil terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN minimal 18 atau 90%, WBBM sama. Kemudian nilai ini untuk subkomponen survei persepsi anti korupsi minimal mendapatkan angka 13,35 atau 80%, WBBM juga sama. Kemudian subkomponen presentasi TLHP mendapatkan angka di angka 3,5 atau 70%, WBBM juga sama. Nilai komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal di angka 16 untuk WBBM. Kerangka logis penilaian, Bapak Ibu, apa yang menjadi pengungkit 60%, presentasinya, sedangkan hasil 40%. Pengungkit ini dimulai dengan manajemen perubahan, penataan tata laksana, 5 poin, kemudian penataan manajemen SDM 15, penguatan pengawasan 15, untuk mencapai angka 60%, ini persentase ya Bapak Ibu ya. Manajemen perubahan 5%, tata laksana 5%, penataan manajemen SDM 15%, penguatan pengawasan 5%, dan penguatan akuntabilitas kinerja 10%. Sehingga total pengungkit itu nilainya idealnya adalah 60%. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik itu 10%. Sehingga totalnya tadi 60%. Untuk hasil terbagi dari penilaian pemerintah yang bersih dan bebas KKN 20%. Ada nilai persepsi korupsi survei eksternal yang melakukan ini adalah dari eksternal 15%. Kemudian persentase penyelesaian TLHP yang sudah ditindaklanjuti hasil pemeriksaan 5%. Yang terbesar ini di posisi peningkatan pelayanan publik angkanya mencapai 20%. Dan persepsi kualitas pelayanan dengan survei eksternal ini dari IKM. Apa yang harus kita lakukan? Selalu melakukan perbaikan dan pembelajaran. Perbaikan, pembelajaran. Perbaikan, dan pembelajaran. Selalu berulang-ulang di posisi sini. Saya lanjutkan. Untuk manajemen perubahan, secara detail saya sampaikan bahwa yang pertama dibentuk tim kerja, membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja, dan selalu dievaluasi. Bagaimana hasil-hasil tim kerja, membuat dokumen, dilakukan perubahan, dipantau. Semua harus dalam basic. Ada buktinya, ada notulensinya, ada SP-nya, ada undangan-undangan rapatnya. Epiden-epiden ini yang nanti akan masuk ke lembar kerja evaluasi atau LKE JI. Saya lanjutkan. Yang kedua tentang penataan tata laksana. SOP harus tetap untuk kegiatan utama. Prosedur seperti apa? Ada e-office, sudah melaksanakan e-office, sudah digitalisasi pelayanan. Yang terpenting juga adalah keterbukaan informasi publik yang selalu kita sampaikan dalam berbagai acara, baik itu melalui media-media
mainstream maupun non-mainstream. Saya lanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penataan manajemen SDM. Apakah kita melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi? Ada pola mutasi internal, sehingga ini adalah memberikan motivasi internal buat teman-teman kerja kita semua di layanan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dilihat kemampuannya, dikembangkan, diusulkan untuk dilatih, sehingga memiliki kualitas-kualitas layanan yang baik setiap pekerja kita. Penempatan kinerja individu yang sesuai dengan kemampuannya, dengan passionnya masing-masing, kemudian menegakkan aturan, disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Dan yang terpenting lagi, mekanisme semua kepegawaian itu dalam sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan TRK atau KIMOB kalau kita di Pemprov Jabar. Lanjut, akuntabilitas kinerja. Yang terpenting adalah bagaimana keterlibatan pimpinan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan memandu kita semua, karena ini komitmen ini yang menjadi nilai terbesar dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja. Kemudian dikelola dengan baik, sehingga kinerja kita berhasil dicapai dengan sesuai dengan targetnya masing-masing. Lanjutkan, Bapak Ibu. Penguatan pengawasan, nomor 5 ini. Ada pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP yang selalu ditetapkan dan terus-menerus, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, ada pengaduan masyarakat ditampung dalam bentuk apapun, melalui media atau non-media, media mainstream ataupun tidak. Ada proses whistleblowing, kemudian penanganan benturan kepentingan. Inilah penguatan pengawasan yang harus dilakukan dan secara berkala membuat agenda-agenda rutin secara periodik setiap waktu. Bisa dibuat itu per minggu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, semester atau tahunan. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita memberi kesan pelayanan yang jelas di masing-masing unit layanan. Kemudian setiap kita memiliki budaya pelayanan prima, sapa, senyum, salam kepada semua penerima layanan kita. Kemudian ada penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui indeks kepuasan masyarakat. Dan ini harus tetap selalu dijalankan. Ada evidence setiap waktu yang ini nanti akan pada saatnya dibutuhkan untuk penilaian pembangunan zona integrasi masing-masing unit layanan kita. Nah, hasil yang tadi kaitan dengan hasil pemerintah yang bersih dan bebas KKN, ini ada nilai persepsi korupsi, ini nanti disurvei oleh eksternal, ada penyelesaian TLHP yang ada tindak lanjutnya segera, ada masalah tindak lanjut segera dituntaskan sampai tidak ada tunggakan permasalahan yang belum selesai dari waktu ke waktu. Kemudian selalu meningkatkan pelayanan publik, nilai persepsi kualitas pelayanan survei eksternal. Ini juga sama, masyarakat yang menilai kinerja kita melalui survei-survei yang kita lakukan melalui indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu, nah beberapa catatan hasil evaluasi JTI WBBK tahun yang lalu, 2019 misalnya, belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan JTI. Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja hanya mengejar nilai atau penghargaan. Kita sibuk-sibuk menyiapkan dokumen karena kita ingin mengejar nilai atau penghargaan yang akan disampaikan pada forum-forum penilaian. Di sini posisi kepemimpinan ini secara aktif dalam MONEP, pelakuan pemanjaan masih rendah. Ini yang perlu kita dorong dan tingkatkan setiap unit layanan kita. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kerja masih rendah. Ini permasalahan catatan hasil evaluasi. Kemudian implementasi sistem pengawasan yang belum mantap
masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik, dan ini menjadi PR kita semua. Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan. Antara yang disampaikan dengan kenyataan lapangannya itu ternyata tidak konsisten. Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pengembangan pembangunan JTI kepada internal dan stakeholder eksternal masyarakat belum dilakukan secara efektif. Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan harapan stakeholders. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk menghasilkan atau meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat. Catatan ini perlu menjadi sorotan kita semua karena inilah kejadian hasil melihat evaluasi JTI di masing-masing layanan kita. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Rekomendasi ketika masalah yang tadi di catatan-catatan hasil evaluasi, bagaimana cara meningkatkan pemahaman, komitmen pimpinan serta pegawai pada unit kerja terhadap substansi tiap-tiap area perubahan, menyusun peta risiko di setiap unit kerja dengan memperhatikan potensi terjadinya penyimpangan integritas, melakukan inovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat waktu layanan serta hospitality petugas kepada masyarakat sesuai core business unit kerja. Membangun dan mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja dan ada dalam satu kawasan. Kita lanjut Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan teknis. Kemudian selanjutnya tadi ini inovasi yang harus dilakukan, mendekatkan, mempermudah, mempercepat waktu layanan serta hospitality kepada masyarakat atau konsumen kerja. Ini rangkaian-rangkaian yang harus kita lakukan, memberikan sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja yang ada dalam satu kawasan, meningkatkan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam implementasi manajemen kinerja, memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan cara mengefektifkan pengolahan media, melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk kualitas integritas pelayanan. Selanjutnya, nah ini unit-unit yang mendapatkan pembangunan JI untuk unit kerja WBK dan WBBM adalah sebuah mandatori dari Sanas PK, kawasan terpadu di pelabuhan, APH, kepolisian, kejaksaan, MA, dan Lapas. Kemudian untuk Pemda, ada Distrik Capil, Samsat, SUD, Puskesmas, SP Perizinan, dan Pendidikan, serta ATR BPN. Inilah unit kerja yang perlu dilakukan pembangunan JTI-nya, karena dianggap sebagai unit yang penting dalam dan strategis, mengolah sumber daya yang cukup besar. Seperti itu harapan dari pembangunan JTI. Kemudian tadi sudah saya ceritakan di awal tentang pengungkit 60% itu terdiri dari manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, peran publik, dan pengawasan. Ada 6 area pengungkit untuk penilaian zona integritas. Sisanya 40% untuk pemerintah bersih bebas KKN, ada 40% untuk hasil. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ini adalah penilaian untuk bagaimana ditetapkan sebagai WBK dan WBM. Syarat pengajuan integritas adalah tingkat institusi pemerintah memiliki opini WDP untuk minimal, kemudian untuk WBM opini BPK-nya WTP. Nilai akib minimal B. Tingkat kinerja unit kerjanya
Kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya. Mengenai sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut, telah mendapatkan predikat WBK sebelumnya. Syaratnya ini nilai-nilai yang harus dipenuhi, baik untuk WBK maupun WBM. Bapak Ibu bisa lihat masing-masing nilainya. Nilai total itu di WBK 75, untuk WBBM 85. Nilai minimal pengungkit 40 untuk WBK, 48 untuk WBBM. Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% untuk WBK dan 70% untuk WBBM. Nilai komponen hasil terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN minimal 18,50 untuk WBK, sama juga halnya dengan WBBM. Nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi minimal di hasil surveinya di angka 13,5 atau survei 3,60, sama halnya dengan WBBM. Nilai subkomponen presentasi TLHP minimal 5,0, 5,0. Inilah beberapa minimal syarat penetapan menjadi WBK dan WBBM. Ini penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBM menurut Permenpan RB nomor 10 2019. Sudah saya sampaikan barusan, ini ada perbedaannya tingkat kematangan antara WBK dan WBM. Satu, tingkat kematangan implementasi perubahan, tingkat keberlanjutan perubahan, dan tingkat kualitas pelayanan dan kinerja. Yang tadi saya sampaikan barusan di depan. Nah, ini penetapan kawasan berpredikat WBK dan WBBM. Syaratnya, unit kerja, semua unit kerja memenuhi kriteria predikat WBK, WBBM, semua unit kerja memenuhi kriteria WBBM. Skor integrasi plus bisnis 6,5, untuk WBBM 7,5. Ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu, kondisi unit kerja tidak seluruh unit, tidak ada integrasi di integrasi kawasannya, kemudian penetapan tidak memenuhi kawasan WBK, WBM. Tidak seluruh unit ada integrasi, kemudian tidak penilaian tidak memenuhi kawasan WBK dan WBM. Apabila dilakukan oleh seluruh unit tidak ada integrasi, sama tidak memenuhi kawasan WBK dan WBM. Tetapi ketika seluruh unit mengerjakan zona integritas, ada integrasi, maka dia ditetapkan menjadi kawasan WBK dan WBBM. Di sini proses bisnis, terdapat proses bisnis pelayanan utama kawasan yang menggambarkan integrasi antar unit kerja, terdapat monitoring evaluasi pelaksanaan proses bisnis pelayanan utama yang dilakukan secara berkala, kemudian implementasi peta proses bisnis pelayanan utama dilakukan dengan SOP, terdapat MONEP oleh seluruh satuan pada proses bisnis ini, kemudian terdapat sistem informasi dan pelaksanaan proses. Ada sistem informasinya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini lembar kerja yang menjadi nilai penilaian untuk melihat keberhasilan skor ini, skor yang diharapkan sebagai nilai-nilai tertinggi, kemudian bisa dicapai seperti ini, masing-masing minimal untuk pengungkit setiap areanya. Dan WBBM ini WBK, kemudian WBM 48, dan semua area pengungkitnya di posisi ini. Sedangkan untuk hasil juga ada nilai minimal 18. Itu lembar kerja evaluasi, nanti kita akan masuk di Zoom berikutnya kaitan dengan bagaimana mengisi LKE. Penetapan mekanisme predikat WBK dan WBBM, ini ada permohonan dari unit kerja, dinilai oleh tim penilai internal, kemudian hasilnya disampaikan, pemenuhan indikator hasil dan pemenuhan indikator pengungkit dievaluasi oleh tim penilai nasional. Memenuhi syarat atau tidak? Kalau memenuhi syarat, maka dia akan ditetapkan menjadi mendapatkan sertifikat WBBK dan WBM.
Seperti itu mekanisme penetapan predikat WBK dan WBM. Dilanjutkan berikutnya, nah hal-hal yang perlu disiapkan untuk evaluasi JTI yang perlu kita pahami bersama di sini. Responden nomor 1, responden list pengguna layanan dengan ketentuan, mengisi form pernyataan tentang kesediaan responden untuk menjadi objek survei. Responden adalah pengguna layanan yang telah pernah mendapatkan seluruh tahapan proses pelayanan. Minimal ada 100 responden. Ini catat, ada 100 responden yang harus disurvei. Penerima layanan on the spot yaitu penerima layanan yang telah selesai menerima layanan pada saat survei dilaksanakan, ataupun customer list atau daftar pelanggan yang telah selesai menerima layanan dari unit kerja maksimal 2 bulan ke belakang. Berikutnya nomor 2, video profil dan proses pembangunan JTI pada semua area unit kerja yang diusulkan diupload pada website atau YouTube resmi instansi unit kerja dengan durasi maksimal 15 menit. Jadi kewajiban menyampaikan hasil kerja kita dalam bentuk visualisasi video, di upload ke website atau YouTube resmi instansi. Kemudian mempersiapkan paparan untuk nomor 3, mempersiapkan paparan keperluan evaluasi secara virtual untuk semua area perubahan. Dengan informasi yang harus disampaikan sebagai berikut, ada progress reform, kondisi before after, identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan pada unit kerja, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pada seluruh sektor pelayanan, ada kinerja, penguatan integritas, dan untuk mencegah KKN. Kemudian bagaimana cara pengusulannya? Ini adalah alur bagaimana JTI, pembangunan JTI ini disampaikan oleh dan kemudian mendapatkan opini atau penilaian dari Menpan RB. Seperti ini alurnya. Ada berapa tahapan ya? Ada 10 sampai hasil akhir. Dari mulai mengusulkan nomor 1, surat usulan dari unit kerja dan LKE, kemudian dicek minimum requirement oleh sistem, divalidasi persyaratan pengusulan unit kerja, disurvei. Kemudian evaluasi lapangan, telekonferensi, kalau sekarang itu karena masih pandemi COVID, jadi pelaksanaannya dilakukan melalui telekonferensi. Ada penilaian tim Menpan bersama diverifikasi kemudian oleh KPK dan Ombudsman RI. Ada 2 lembaga yang menilai JTI ini, KPK sebagai eksternal dari tim Menpan RI. Kemudian ada panel nasional untuk menentukan apakah predikat bisa diterima atau tidak. Ini panel nasional. Kemudian penetapan predikat, unit kerja yang menerai WBK dan WBM, kemudian hasil akhir evaluasi zona integrasi dimasukkan ke dalam database aplikasi PJTI. Dalam sebuah aplikasi di sini, nah seperti itu kira-kira, sehingga semua ini secara maraton simultan dilakukan oleh tim, dari mulai unit kerja mengusulkan sampai mendapatkan hasil, apakah layak atau tidak layak mendapat predikat ini. Selanjutnya, timeline pelaksanaan evaluasi dimulai bulan Agustus, seleksi administrasi, survei eksternal, pengisian customer list, September survei eksternal oleh dan mystery software ya. Ini ada evaluasi lapangan telekonferensi, ada mystery software evaluasi lapangan di bulan September, bulan Oktober terus, kemudian dilanjutkan bulan November panel tim Kemenpan, verifikasi KPK dan Ombudsman RI, panel TPN, penetapan predikat, penyerahannya di bulan Desember. Nah ini Bapak Ibu, nah, sebagai kata-kata penutup, keadaan pasti berubah.
keadaan hanya bisa dirubah jika kita punya keinginan untuk mengubahnya. Demikian mungkin untuk closing word-nya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyimak secara baik bagaimana proses pembangunan zona integritas di masing-masing unit layanan kita, dan mudah-mudahan kita bisa semua menuju ke arah pencapaian WBK dan WBM. Kami yakin, saya optimis Bapak Ibu semua sanggup melaksanakan semua yang menjadi amanah pimpinan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk hasil, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi semua rangkaian upaya kita menjadi ladang ibadah, diniatkan untuk ibadah, sehingga semua perjalanan ini kita lakukan hanya semata-mata demi mencari ridho Allah. Biiznillah, kami meyakini apabila ini dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, semua kita mampu mencapai yang terbaik. Apakah mendapat WBK atau WBM, itu adalah persoalan hadiah mungkin. Ketika kita berupaya sepenuh hati dan secara sungguh-sungguh, semua kita menjalankan amanah untuk membangun zona integritas di semua layanan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya, Iwan Subhanawan, menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua pada tema hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam agenda yang lain. Bagaimana mengisi lembar kerja evaluasi JETI untuk menilai secara mandiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.